Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya hormati, selamat kepada seluruh permisa Cahaya Ramadan PT Bukit Asam dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada sore hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kenikmatan berupa kesehatan, juga kesempatan, sehingga sampai hari yang ketiga di bulan Ramadan ini kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keafiatan dengan baik. Kemudian salawat salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Cahaya Ramadan PT Tambang Batubara Bukit Asam dimanapun Anda berada, Ramadan adalah bulan penuh rahmat, maghfirah serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang harus kita perbaiki di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita disuruh memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan puasa adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ yang diseru adalah orang-orang yang beriman, yang mau mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, kita disuruh memperbaiki kedekatan kita kepada Al-Quranul Karim. Karena mungkin 11 bulan yang lalu kita jauh dari Al-Quran, maka di bulan Ramadan ini adalah bulan Syahrul Quran, bulan untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Maksudnya adalah untuk memperbanyak membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, bila perlu 1 kali, 2 kali hatam, 3 kali hatam Al-Quran di bulan Ramadan ini. Karena dianjurkan sekali. Karena Al-Quran ini adalah cahaya petunjuk untuk manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk untuk umat manusia, hudan linnas sebagai petunjuk untuk umat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Orang yang mengamalkan Al-Quran akan diberikan yaitu pandangan dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Karena Al-Furqan itu adalah pembeda. Mudah-mudahan kita yang mengamalkan Al-Quran dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian berikutnya kita disuruh memperbaiki kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Katakanlah apabila hamba-hambamu bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah bahwasannya aku adalah dekat. Allah lebih dekat daripada urat nadi ini. Karena Allah lebih dekat, maka kita jangan pernah merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa dekat dengan Allah, maka hati kita jadi tenang. Orang yang dekat dengan Allah senantiasa berzikir kepadanya, menyebut namanya, kemudian mengingatnya apa perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka dikerjakan. Ini adalah sarana mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah adalah fardu ain, hadirin sekalian. Karena ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dengan berzikir mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Mengapa hati kita tenang? Karena kita selalu ingat kepada Allah. Mengapa hati kita gelisah? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan hati kita gelisah, hati kita tidak tenang, kemudian kata Rasulullah, yang menjadikan dosa mudah sebetulnya, yang memberi tanda bahwasannya itu adalah dosa,
apabila hatimu tidak tenang, kata Rasulullah. Itulah dosa. Ketika yang menjadikan hatimu tenang, apapun amalan yang engkau kerjakan, sehingga hatimu menjadi tenang, maka itulah pahala, kata Rasulullah SAW. Maka dari itu hadirin sekalian, yang berikutnya adalah disuruh memperbaiki, yaitu ketundukan dan kepatutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tunduk dan patuh, dengan cara salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi salat itu adalah doa. Seluruh rangkaian ibadah salat mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu adalah doa. Karena itu adalah doa, maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Aku akan mengabulkan doa hambaku apabila ia berdoa kepadaku, hendaklah mereka mengikuti perintahku dan tetap beriman kepadaku. Itu dikabulkannya doa. Dan yang terakhir, kita disuruh memperbaiki ketajaman kita di dalam membedakan antara yang hak dan yang batil. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara batil. Dan berikutnya juga, yaitu kita disuruh untuk memperbaiki kedekatan kita dengan fakir miskin, kaum du'afa, orang yang tidak mampu. Karena Rasulullah mengatakan, "Malam yahtami bi amril muslimin falaisa minhum." Barang siapa yang tidak peduli akan keadaan suatu kaum, maka mereka bukan termasuk golongan mereka. Kita bukan termasuk orang muslim yang baik kalau tidak peduli dengan keadaan suatu kaum saudara kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan sampai hari yang ketiga ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa diberikan kesehatan keafiatan di bulan Ramadan sehingga dapat merampungkan ibadah puasa kita sampai 30 hari. Kita digolongkan la'allakum tattaqun, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Lebih kurang minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.